Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Vigo Rianor. Saya mahasiswa UPR Universitas Palangkaraya, program studi PPKN angkatan 2018. Di mana maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Politik Indonesia. Silakan menyaksikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang tipe-tipe budaya politik dan jenis-jenis budaya politik. Nah, seperti yang kita ketahui, apa itu politik? Politik adalah hubungan masyarakat dan dengan pemerintahan. Nah, di sini saya menganukan beberapa ahli. Yang pertama, ahli dari mancanegara maupun ahli yang ada di Indonesia. Nah, di sini menurut ahli Andrea Helmholtz, politik adalah sebagai suatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, membuat dan mengamani segala macam peraturan yang sifatnya umum guna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, itu politik menurut Helmholtz. Sedangkan politik menurut ahli Indonesia, yaitu menurut Ramlan Subakti, adalah suatu proses interaksi dalam tatanan pemerintahan maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut, seperti wilayah Indonesia khususnya. Jadi dapat disimpulkan politik itu adalah sebuah proses pembagian kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan menentukan keputusan tentang bernegara. Nah, itu pengertian secara definisinya politik itu apa. Nah, di sini saya melanjutkan lagi pembahasan tentang tipe-tipe budaya politik. Nah, yang pertama ada politik parokial, kemudian yang kedua ada politik kuala atau subjek, kemudian yang ketiga ada politik partisipan. Nah, di sini yang pertama parokial. Budaya parokial yang tingkat partisipasinya politiknya sangat rendah. Sedangkan tipe budaya politik ini secara umumnya terdapat pada masyarakat Afrika dan Indonesia, terkhususnya masyarakat yang ada di pedalaman, seperti contohnya kiai, dukun, dan kepala suku. Itu definisi maupun contoh dari tipe politik parokial. Kemudian yang kedua, budaya politik kuala atau subjek, yaitu budaya politik yang masyarakatnya bersangkutan sudah relatif maju, tetapi masih pasif di dalam menjalankan suatu pemerintah. Nah, jadi pada intinya budaya politik dari kuala subjek ini adalah dalam kebudayaan politik subjek sudah adanya suatu pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan dibuat oleh pemerintah. Nah, itu tipe budaya politik kuala subjek. Kemudian yang ketiga, budaya politik partisipan, di mana budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi, di mana masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umumnya, seperti tentang peran pemerintah di dalam membuat kebijakan. Nah, itu penjelasannya. Kemudian saya mengambil lagi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia beraneka ragam suku maupun bahasa, agama. Nah, budaya politik Indonesia yang sifatnya parokial atau kuala subjek. Di suatu pihak ada budaya politik partisipan di satu pihak segi masa ketinggalan dalam mempergunakan hak dan memikul tanggung jawabnya tersebut. Nah, oleh isolasi dan kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme dan praktisme dan ikatan parokial, sehingga kecenderungan budaya politik Indonesia ini, yang pertama ada 2 poin kecenderungan budaya politik Indonesia. Kecenderungan Pastisnage, pola Pastronage, salah satunya budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan yang bersifat individual di dalam
dalam kehidupan politik tumbuhnya budaya semacam ini tampak misalnya kelangsungan politik. Nah, kemudian yang kedua adanya kecenderungan non-patriotistik. Nah, artinya pelaku negara masih mempertahankan tradisi dan budaya politik yang berpaternalistik. Nah, mungkin itu tentang definisi tentang tipe-tipe politik maupun budaya politik di Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan ada contoh tentang politik Indonesia yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari.